wabil khusus perwakilan dari PWNU, kemudian PJNU Kabupaten Lumajang, tuan rumah yang kami muliakan Yai Khozin Barizi, seluruh yang hadir. Alhamdulillah pada malam hari ini kami yang diserahi tugas di dalam sidang Komisi Bahthul Masail dari 5 tema item yang kami sediakan untuk dibahas pada sidang Bahthul Masail. Karena sedikitnya waktu, alhamdulillah masih dapat memutuskan 1 tema, dan kebetulan tema ini tema yang dianggap cukup, ngerti, sing paling penting. Para kiai, tema apa itu? Yakni tentang riswah, definisi riswah atau suap, dan money politik atau politik uang, serta ketentuan hukumnya di dalam fikih Islam. Ada 4 pertanyaan pada tema ini. Yang pertama, apa definisi riswah atau suap di dalam fikih? Jawaban, definisi riswah atau suap di dalam fikih ialah sesuatu yang diberikan kepada hakim atau pejabat pemilik kewenangan untuk tujuan membatalkan kebenaran atau sebaliknya membenarkan kebatilan. Adapun ibarat-ibarat yang menjadi dasar rujukan, dasar keputusan, ada beberapa mu'jam, ensiklopedia fikih termasuk diantaranya, ada tidak kurang dari 8 rujukan kitab. Di antaranya akan saya bacakan 1 saja. Pada kitab Al-Furuqul Lughawiyah pada Shahifah atau halaman ke-99, warishwatu ma yu'tahul hakim wa qad nuhiya anha. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam la'anallahu ar-rashiya wal murtashi. Maknanya riswah adalah sesuatu yang hakim diberi hal itu, yang diberikan kepada hakim atau hakim diberi sesuatu itu. Dan mengenai ini, hakim yang sedang memimpin satu proses peradilan, ada terdakwa dan penuntut, manakala menerima dari salah satu daripada dua pihak, itu bagian dari riswah yang Allah melaknatnya, baik ar-rashi yang menyuap maupun murtashi yang menerima suap, dan beberapa hadis yang lain. Itu definisi riswah yang sudah maklum kita ketahui pada kitab-kitab fikih. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, apa definisi money politik? Apa definisi money politik atau politik uang dalam fikih? Ini ada hal yang baru. Saya sampaikan ini baru. Karena pada umumnya kajian-kajian kita terhadap money politik menyamakan dengan riswah. Akan tetapi realitas yang ada apabila kita rujuk tentang aturan atau definisi pada undang-undang atau hukum positif, money politik tidak identik dengan riswah, karena riswah adalah pemberian dari yang di bawah kepada pemilik kuasa, kepada al-qadhi atau hakim. Sementara money politik berkecenderungan dari orang yang memiliki satu kemauan untuk berkuasa kepada konstituen, kepada pemilik hak suara, sehingga tidak otomatis dianggap riswah. Sehingga
Atas pertanyaan apa definisi money politik dalam fikih itu, jawaban kami pada sidang kali ini, definisi money politik tidak ditemukan nas sorehnya pada ibarat di dalam kitab-kitab fikih. Nas sorehnya tidak ada. Apa sebab? Karena di masa kodifikasi atau penyusunan kitab-kitab fikih di masa para mujtahid, sistem politik demokrasi liberal yang berkembang saat ini tidak ada. Jadi money politik tidak otomatis riswah, karena tidak sama. Riswah itu dari bawah ke atas, sehingga money politik memiliki satu pemahaman yang apabila dirujuk kepada konsepsi fikhiyah tidak atau belum ditemukan rujukan yang soreh mengenai hal itu. Itu tentang definisi. Nah, sekarang hukumnya adalah pertanyaan ketiga. Apakah money politik di dalam pemilu yang dilakukan para kandidat kepada rakyat yang bukan pejabat pemilik kewenangan, hakim dan sejenisnya, juga dapat dikategorikan sebagai dosa riswah atau suap yang dilaknat dan diancam neraka seperti pada definisi riswah tadi? Maka jawabannya, money politik yang umumnya dilakukan para kandidat kepada rakyat yang bukan pejabat pemilik kewenangan tidak dapat dikategorikan sebagai dosa riswah yang dilaknat dan diancam neraka. Namun demikian juga money politik juga tidak boleh dalam kurung haram, karena melanggar kesepakatan bersama yang tertuang di dalam undang-undang pemilu, manakala itu kaitannya dengan pemilihan umum. Adapun ibarat mengenai ketentuan atau keputusan ini, ada beberapa ibarat, di antaranya bahwa keputusan-keputusan bahthul masail kita, baik di tingkat Muktamar Munas maupun Jawa Timur, bahthul masail tingkat provinsi Jawa Timur, tetap melarang perilaku money politik. Ada beberapa pendekatan. Di antara hasil-hasil keputusan itu menyatakan bahwa walaupun money politik bukanlah riswah, akan tetapi di beberapa itemnya adalah turunan daripada riswah itu, sehingga diilhak kepada riswah, diilhakkan kepada riswah. Oleh karena itu maka pertimbangannya tetap tidak boleh, itu apabila diilhak kepada riswah. Ada yang berpendapat bukan, karena itu tadi bukan riswah, maka money politik tetap dilarang atau tidak diperbolehkan dalam arti haram. Yang pertama, karena telah disepakati bersama di dalam demokrasi bahwa money politik adalah sesuatu yang melanggar undang-undang pemilu sebagai kesepakatan kita bersama sebagai warga bangsa, sehingga larangan atau haramnya itu diantaranya adalah karena melanggar kesepakatan bersama. Dalam satu keterangan disebutkan pada kaidah al muslimuna ala syurutihim illa syartan ahalla haraman au harrama halalan, sehingga pelanggaran kepada kesepakatan bersama adalah satu tindak yang salah. Yang kedua, undang-undang itu adalah produk yang telah ditetapkan oleh pemerintah, itu adalah ulil amri, sehingga bentuk pelanggaran terhadap undang-undang juga bentuk pelanggaran kepada taat ulil amri. Yang kedua, kemudian ada banyak hadis yang menjadikan kita harus memperhatikan bahwa kekuasaan atau imarah itu memang sesuatu yang tidak layak diberikan kepada orang yang menuntut atau ambisi kepadanya. Itu berkaitan dengan karohah as-su'al lil wilayah. Itu beberapa pertimbangan yang lain, beberapa kitab. Kemudian pertanyaan yang keempat, ini pertanyaan yang menjurus kepada ormas. Apakah
pengurus ormas yang melakukan money politik ketika pemilihan pengurus juga termasuk melakukan riswah atau suap yang dilaknat dan diancam neraka? Jawabannya idem dengan di atas. Money politik ketika pemilihan pengurus juga tidak dapat dikategorikan sebagai dosa riswah yang dilaknat dan diancam neraka, namun juga tidak diperkenankan atau tidak boleh dalam kurung haram karena melanggar kesepakatan bersama di dalam aturan ormas. Berarti pelanggaran kepada kesepakatan kita sendiri. Al-wafa bil ahad itu kan sesuatu yang wajib. Itu diantaranya yang bisa kami sampaikan, sehingga tadi kesepakatannya ada 5 item pertanyaan itu akan kita bawa kepada bahsun masail di luar konferensi ini. Demikian dari kami bersama seluruh tim.